Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topi kuning menarik hati. Inginnya trading terus, ya nggak apa-apa saya trading terus. Tapi semuanya itu harus ada trading plan-nya, harus ada strateginya. Saya ingin ungkapkan sekilas tentang pemahaman sebuah technical fundamentalis atau bagaimana kita mensikapi sebuah pasar saham, entah itu dalam kondisi bearish, super bearish, sideways ataukah bullish. Nah, kalau bullish mudah, nanti kalau bullish diamati pasti palisnya cemburu. Nah, itu nggak penting, tapi bagaimana kita bisa mensikapi itu saja. Nah, cara mensikapi inilah sebenarnya yang akan membuahkan sebuah kesuksesan dalam bisnismu itu, bro. Pagi ini kita akan bahas mengenai saham mie godok, mie goreng, dan mie rebus dan mie soto ya. Yang enak-enak santai bisa bahas. Nah, kenapa saya akan bahas ICBP ini? ICBP ini 3 hari atau bahkan 4 hari berturut-turut itu mulai tanggal 26 Mei itu ARB 8950, 27 Mei juga ARB 8325. Kemudian kemarin itu sempat nyentuh harga ARB lalu mantul di 7750, kemudian mantul. Nah, ini adalah sebuah fakta dari terjadinya akuisisi ICBP mengakuisisi Pinehill Corporate Limited. Nah, Pinehill Corporate Limited ini perusahaan mie ya, mie di Arab Saudi, di Serbia, ya, dan di Kenya dan macam-macam itu pokoknya ya. Ada sampai kalau nanti perluasannya mungkin bisa ke 33 negara. Artinya dengan 33 negara itu yang memiliki penduduk sekitar 885 itu yang akan menjadi market share atau target pangsa pasarnya. Nah, dengan pemikiran tahu prospek target pasar seperti itu, akhirnya Pak Antoni ini ingin memiliki 51% saham Pinehill. Mereka juga masuk lah. Maka saya punya harga. Kalau punya harga saham ini pantasnya harga berapa, kalau dilihat supportnya 8125, saya nggak akan beli di atas itu karena ada agenda akuisisi ini, karena agenda akuisisi ini membuat dia sentimen negatif untuk sampai beberapa bulan ini. Nah, kemudian punya harganya pertama ya 7.800 itu, nanti kalau sampai diturunkan 7.350 itulah spekulasi buy 1. Tapi kalau naiknya terlalu kencang ke atas ya dijual. Kemudian ada pula spekulasi 2 saya di 6.000 sampai 6.600, spekulasi buy 3 ya di 5.500. Kalau sampai turun 4.400 sampai 5.000 ya AK. Tapi yang jelas saya sudah punya posisi di 7.800 dulu, sesuai itu yang saya share. Nah, lalu setelah mengakuisisi itu apa sih yang ada di pikirannya Pak Antoni? Nah, yang untuk ke depan kalau dibilang prospek ya prospek kayak gitu. Nah, kalau melihat yang bikin tertarik itu tentang pertumbuhan usahanya, itu memang yang menarik ini akhir antara 2018 sampai ke 2019 ini naik 10,1%. Itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini saya mulai tertarik. Sebelumnya memang saya trading di bursa saham itu nggak pernah trading ICBP, baru hari kemarin aja trading. Kemudian kalau kita melihat angka ekspornya, nah angka ekspornya ini perkembangannya juga luar biasa dan itu cukup menyumbangkan
sekitar 10% dari total pendapatan, 10,8%, dan itu memang naik. Kemudian kalau kita lihat secara detail, memang produk-produknya ICBP itu ya mie, ya Citato, ya bumbu-bumbu itu masak itu. Dan kalau kita lihat laporan keuangan sebelumnya itu memang mulai bagus gross profit marginnya, peningkatannya itu akhir-akhir ini kalau kita lihat bisa sampai 34%-an lah. Kemudian kalau kita lihat operasi profit marginnya ya 17, cukup lumayan. Net profit marginnya 11. Pertumbuhannya revenue-nya juga memang naik sekitar 10,1, itu cukup lumayan lah. Itu kalau masalah pertumbuhan aset lainnya tidak usah dibahas tentunya, dan utangnya juga menurun, disaur terus. Nah itu asalnya juga meningkat, begitu pula untuk equity-nya juga meningkat, kasnya itu. Return of equity-nya juga lumayan, memang dibandingkan tahun yang kemarin agak turun dikit, yang udah 1% ya sekitar 19-an, itu nggak apa-apa, masih masuk. Nah, yang jadi bahasan adalah setelah akuisisi. Nah, setelah akuisisi ini apa yang terjadi? Kalau setelah akuisisi yang tidak disukai, biasanya orang-orang analis atau yang suka laporan keuangan itu yang tidak sukai ya utangnya tambah 40,47 triliun. Jadi tadi yang sebelumnya cuma 13,3 ya menjadi 53,79 triliun. Itu angka yang luar biasa yang membuat DER-nya jadi naik menjadi 233% lebih lah itu. Nah, itu yang tidak disukai. Kemudian yang penting apa kata kuncinya? Itu semua cuma untuk pantas-pantas saja analisa TA, tapi kata kuncinya teman-teman sudah paham. Alumni itu kalau bisnis kata kuncinya untuk bisnisnya berapa itu yang kita anut. Nah, naik kali lipat lebih. Nah, setelah akuisisi ini PCL murni punyanya ICBP itu nanti ada 51% dan Pak Salim sendiri ada 49%. Nah, setelah kalau dilihat data-data sebelumnya itu memang paling banyak penjualannya ada di Arab Saudi, itu minyak itu ya sekitar 1,4 miliar bungkus per tahun, di Nigeria itu 1 miliaran, di Mesir 1,18, Serbia 0,24 miliar, dan Kenya 1,18, dan Maroko begitu pula sama dengan Maroko. Nah, dari situ nampak jadi Pak Antoni Salim itu berani itu mengakuisisi itu. Sebenarnya uang yang digunakan ya cuma 300 juta itu uangnya yang untuk nyaurna ya dari perputaran usaha dari PCL itu sendiri. Jadi kata kuncinya kayak PCL itu orang kalau mau pensiun pengennya itu ambil uang di depan, artinya mengajukan pensiun dini lah. Itu caranya menjual perusahaan lah. Menjual perusahaan itu ada kata kuncinya minim itu 10 kali 10 kali dari kalau dihitung book value-nya itu, PBV-nya itu. Saya Mbak Giso, sekian, terima kasih. Wassalam, semoga semua cuan.